Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji ID yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali bersama kami ngaji ID masih dalam acara Sahur Talk. Kali ini kami akan berbincang-bincang membahas suatu tema yang menarik juga, yang mungkin tak pernah luput dalam keseharian kita. Apa itu? Yaitu doa. Nah, doa ini terkadang banyak kaum muslimin mungkin ya belakangan yang menyepelekan gitu ya. Menyepelekan dalam arti biasa aja, tidak terlalu urgent, tidak terlalu mereka sering dalam berdoa misalnya. Walaupun mungkin itu juga bisa dibantah juga ya, nanti teman-teman bisa mengoreksi. Karena kalau kita perhatikan mungkin banyak juga yang belum memahami makna atau betapa pentingnya doa itu sendiri gitu. Mungkin masih merasa bahwa semua apa yang diraih, semua apa yang didapat itu berdasarkan hasil dari usahanya, hasil dari kerja kerasnya, tidak ada sangkut paut dengan doa yang dia panjatkan. Sehingga ya udahlah, yang penting dia kerja keras, yang penting dia berusaha dengan maksimal, ya itu doa mah ya gitu deh gitu. Nah, sebetulnya bagaimana Islam dalam menyikapi tentang doa, dan juga mungkin bisa di spill ya, doa apa yang mungkin sering teman-teman panjatkan, dan sahabat ngaji ID semua nanti bisa komen juga, bisa bertanya juga berkaitan tentang doa ini. Langsung aja mulai dari Kang Dedi. Silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa ya. Doa itu di dalam Islam itu kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Iya. Semua ibadah-ibadah dalam Islam itu ada unsur doanya. Contoh sholat, isinya doa semua. Bahkan sholat secara bahasa maknanya ad-du'a. As-sholatu ad-du'a, doa. Misalkan kita naik haji atau umroh, isinya apa? Doa. Kemudian semua hal ya, ibadah-ibadah, puasa terutama hari ini juga ada doa-doanya. Nah, jadi bagi umat Islam itu doa itu hukumnya wajib. Wajib berdoa. Bukan sunnah ya. Bukan sunnah. Kalau orang nggak doa hukumnya dosa besar. Wah. Karena menunjukkan apa? Doa itu kan permintaan dari bawahan kepada atasan. Ya, permintaan dari, kalau dalam bahasa usul fikih ya, tolabul fi'li minal adna ilal a'la. Permintaan dari bawahan ke atasan itu namanya doa. Kalau permintaan dari atasan ke bawahan namanya perintah. Itu dari Allah SWT. Nah, karena kita seorang hamba ya, kita itu wajib meminta kepada yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajib doa. Nah, doa itu ya, kalau sekarang kan bulan Ramadan itu adalah waktu-waktu yang mustajabah. Jadi doa-doa dikabulkan ada yang ada kaitannya dengan waktu, ada yang berkaitan dengan tempat, ya. Ada yang berkaitan dengan waktu dan tempat secara bersamaan. Nah, jadi contoh doa-doa yang dikabulkan berkaitan dengan waktu, contohnya adalah waktu sekarang, bulan Ramadan. Allah menjanjikan doa-doa itu akan dikabulkan semuanya. Ya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan berikan. Ya. Ada yang berkaitan dengan tempat. Contoh di depan Ka'bah. Nah, itu doa-doa dikabulkan. Atau di tempat-tempat yang mulia, dimuliakan sama Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya. Ada juga yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Contohnya pas Arafah. Nah, di Arafah dan pas di hari Arafah. Tempatnya di Mina, di Arafah. Spesifik ya. Jadi waktunya diijabah, tempatnya diijabah, waktu dan tempat dipersilahkan. Gitu. Ya, sementara doa-doa yang mungkin ya biasa kita minta ya, setiap hari kita harus meminta kepada Allah SWT. Jadi jangan
tadi, jangan sombong, kita tidak mau berdoa. Doa bisa apa aja, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab atau bahasa masing-masing. Ya, bahasa daerah masing-masing, tetap Allah itu akan mengabulkan, meskipun ya lebih afdolnya adalah bahasa Arab. Ya, lebih afdolnya bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa yang Allah pilih gitu. Allah pilih untuk menurunkan wahyunya menggunakan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu bahasa yang terbaik, yang kosakatanya itu sangat banyak sekali. Ya, kenapa terbaik? Ya karena pertama dipilih sama Allah, kemudian yang kedua mudah gitu, mudah untuk dipahami dan dihafalkan dan dipelajari dan sebagainya. Itu pengantar saja. Pengantar yang cukup mencerahkan ya kita semua. Nah, Kang Mugi ini, mungkin Kang Mugi tentu setiap hari-harinya senantiasa berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya terkait dengan doa. Apakah ada pengalaman yang menarik tentang doa? Doa apa yang mungkin senantiasa dipanjatkan dan yang kayak favorit lah ya, kan setiap orang tuh kayak punya doa favoritnya masing-masing gitu ya, yang kayaknya ini doa aneh banget ya, gue banget ya, pas lah gitu. Nah mungkin bisa diceritain ke teman-teman semua. Tiap hari. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bahas mengenai doa ya. Tadi udah sedikit kata pengantarnya sangat luar biasa. Bahwasanya memang doa itu bisa memakai bahasa yang sebisa kita ya. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Arab, mau bahasa di seluruh dunia, kan bahasanya kan masing-masing. Bahasa Inggris, bahasa Latin sebagainya gitu. Cuma kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, ketika saya berdoa pasti saya diawali dengan berdoa untuk diri saya sendiri. Oke. Berdoa dengan diri saya sendiri, baru saya doakan orang tua, baru saya doakan yang lain sebagainya. Itu pun saya lakukan waktu berbuka puasa. Sebelum buka puasa, Allahumma laksum taufiq amatu wala rizqatur rahmatika arhamwin. Setelah itu saya berdoa mengenai tadi ya, doa diri sendiri, orang tua, keluarga, kerabat dan semuanya. Dan saya Al-Fatihah kan. Tujuannya itu apa? Tujuannya biar doa beri doa lah. Biar semuanya itu dalam keadaan baik, sehat, rezeki yang barokah dan diberkahi oleh Allah. Itu ya. Jadi memang selama sudah berapa hari? 7 hari ini ya puasa atau 7 ya. 7 ini memang saya biasakan kalau sebelum buka puasa gitu. Dan memang sesudah sholat fardu pun saya tetap doanya sama seperti itu. Jadi saya niatkan kalau bisa malah bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Setelah itu mengingat Allah, sering-sering dalam arti kita juga harus mengingat dosa, dan kita juga harus bersungguh-sungguh tidak mengulang lagi. Terus yang selanjutnya bahwasanya jika kita berdoa itu harus diangkat tangannya gitu kan. Memang ada beberapa hal yang terkadang tersalah mau angkat tangan boleh, mau nggak boleh, yang penting kan niatnya gitu. Saya juga beberapa kali membaca ya di kitab Riyadhus Shalihin bahwasanya memang doa itu harus diucapkan, harus dijarkan, harus diucapkan secara spesifik. Kalau doa tidak diucapkan dengan spesifik, dalam arti loh, ya Allah taulah apa yang saya inginkan, apa yang saya rasakan, apa yang saya ingin saya terima atau berikan Allah gitu kan. Nggak seperti itu. Jadi diucapkan, ya Allah semoga diberikan rezeki yang halal, kesehatan, diberikan mungkin keturunan yang soleh-soleh gitu. Jadi saya juga belajar di kitab-kitab berapa yang saya baca bahwa harus diucapkan dan spesifik. Jangan sampai ya Allah, engkau lah yang tahulah, saya kan hambamu, yang penting engkau tahu perasaan hambamu mau ngapain, enggak gitu juga. Jadi harus spesifik doa yang apa yang kita mau diucapkan gitu. Untuk yang lain-lainnya, palingan selain itu juga untuk teman-teman ngaji ID ya gini ya. Banyak yang mungkin bertanya-tanya atau mungkin masih meragukan doa itu akan diijabah atau enggak sih sama Allah. Saya sendiri jujur Kang Abdul, hampir semua doa saya itu dikabulkan oleh Allah. Hampir semua, kecuali memang yang menurut saya pribadi itu nggak kesampaian gitu loh.
contoh mungkin punya rumah sendiri. Belum ya tuh Mas. Beli ya belum, tapi kalau saya sampaikan juga kepada teman-teman saya bahwa saya itu doa dari SMP bahwasanya ke Jakarta pertama kali saya mau mengabdi di sekolah atau apa mau jadi guru BK. Awal sekali saya masuk ke sekolah itu jadi guru BK. Jadi saya doa itu terus menerus dan mengulang tadi ya. Jadi doa yang spesifik tadi sehingga konsisten tadi. Allah itu mendengar, oh ya berarti ini si Mugi minta jadi guru BK. Dan ketika waktu pertama ke sini iya serius. Itu semester 3 magang langsung masuk guru BK. Bimbingan konsel iya. Iya pas lowongan iya. Enggak emang pertama kali itu kan saya kan ada pernah kerja di fotokopian, terus ada wakil kepala sekolah itu kan sering fotokopi, tiba-tiba saya buat makalah gitu kan. Iya maksudnya biar tambah range-nya gitu loh. Jadi intinya kalau saya sendiri Kang Abdul, emang doa-doa saya itu sampai sekarang alhamdulillah itu sampai bab nikah harus minimal umur 23 maksimal 23 tahun saya nikah. Walaupun sebenarnya saya doa ya Allah semoga ini kan saya nggak ada tabungan ya Allah semoga dilancarkan sama Allah. Mau mahar berapapun mestinya gitu loh. Allah adakan gitu. Walaupun saya sampai ya Allah saya nggak ada duit sama sekali seperak pun gitu kan. Padahal maharnya mohon maaf ya saya bikin maharnya puluhan juta harus cash belum yang lain. Tapi Allah adakan gitu. Kalau tadi hakul yakin tadi kepada Allah. Hakul yakin itu harus ditanamkan kepada diri kita sendiri dan harus diulang-ulangi doa itu. Sehingga Allah itu tahu, oh ini konsisten nih orangnya, oh ini memang benar-benar deh, bersungguh-sungguh deh atas doanya, maka saya kabulkan deh gitu. Gitu. Ada pun yang belum dikabulkan ya memang mungkin Allah mau saya masih banyak dosa dan mungkin buat teguran, buat ujian buat saya agar lebih konsisten, agar lebih ketat lagi untuk beribadah. Nah salah satunya masih banyak ya, terutama belum mendapatkan keturunan sebagainya itu ya mungkin rezeki dari Allah, tapi ya bismillahnya itu saya yakin bahwa suatu saat nanti saya akan dikasih. Dan hakul yakin itu saya akan selalu berdoa berhusnuzon kepada Allah, berhusnuzon kepada diri sendiri dan saya husnuzon kepada semuanya sehingga semuanya itu mendoakan saya yang terbaik. Begitu Kang Abdul. Masya Allah ya, menarik ya. Pengalamannya ini sangat diceritakan dengan menggebu-gebu juga ya, antusias sekali menceritakan pengalamannya yang semoga itu dapat menginspirasi juga ya sahabat Ngaji ID semua untuk senantiasa istiqomah berdoa dan secara detail keinginannya apa yang jelas seperti itu dari Kang Mugi. Ya, tapi Kang Majid, ini kan banyak juga ya orang-orang itu sebetulnya doa mungkin doa tapi nggak terlalu serius lah ya, nggak terlalu serius, nggak terlalu gimana ya, ala kadarnya lah. Kayak misalnya contoh ketika imam setelah selesai sholat kemudian berdoa ya mengaminkannya juga biasa aja, atau lagi di acara-acara tertentu ketika ada yang sedang berdoa kekhusyuannya itu biasa aja gitu. Itu kenapa ya ada yang seperti itu gitu. Terus juga Kang Majid punya doa favorit ya, doa favorit yang senantiasa dilantunkan Kang Majid, atau Kang Majid pengen menanggapi dari dua tadi sahabat kita, boleh silakan Kang Majid, silakan. Baik, kalau untuk doa favorit itu adalah anak kan dari kecil kan memang udah tinggal ibu ya, gitu kan. Iya, anak lahir 3 hari, iya, 3 hari ibu meninggal, ibu anak. Dan setelah itu anak dirawat oleh bibi anak dan anak anggap itu seperti ibu anak juga gitu. Ya doa favorit anak adalah doa untuk kedua orang tua kayak gitu kan, dari dulu tuh ya Allah, anak tuh nggak tahu wujud mukanya gimana gitu kan, nggak tahu, fotonya kan anak minta ke kakak anak, fotonya ada tapi ya nggak jelas, udah buram gitu kan, filenya kan nggak entah kemana ya kan, pakai dulu kan masih pakai klise gitu ya. Enggak, udah nggak hitam putih, pakai klise, udah pakai Kodak gitu. Kan udah nggak ada klisenya masalahnya gitu. Iya. Sampai sekarang kan, sampai sekarang. Iya, nggak tahu. Wajahnya di Enggak. tahu ya. Iya. Iya Pak. Mas siapa yang tahu ibunya silakan itu. Iya, jadi untuk masalah doa kita juga harus berpikir bahwasanya kita ada di dunia ini juga berkat dari doa
kedua orang tua kita gitu. Ya Allah, saya ingin anak laki-laki dapat kayak gitu kan. Ya Allah, saya ingin anak ketujuh, Masya Allah ya. Iya, dari 6 bersaudara. Dari 7 kan anak nggak dihitung, ya kan? Ya, anak kan anak lahir. Iya, kan? Iya, anak beda. Berarti kalau anak paling tua udah meninggal. Iya, udah meninggal pas masih kecil juga. Jadi ibu itu punya tabungan 3. Iya, tabungan di akhirat 3. Ya, astagfirullah. Iya, saudara-saudara anak tuh meninggal, ada yang masih bayi, ada yang Tapi sekarang tinggal 4 ya? tinggal 3. Kan dari 7, 3 yang Ya, 3 kan meninggal yang masih kecil, yang kakak anak, yang perempuan itu meninggal pas kelas 2 SMA. Berarti 4 dong. 4 yang Iya, tapi kan anak bilang yang 3 itu yang masih kecil, kayak gitu. yang tadi tabungan ya. Heeh. Jadi memang sangat luar biasa sekali, kayak misalkan spirit of doa. Iya. Jadi memang ketika kita jangan itu ya, tadi kan message-nya ya, kenapa kok doa itu seolah-olah kayak habis sholat kayak biasa aja, tapi di dalam hatinya itu pengen dikabulin kayak gitu. Ya nggak bakal bisa lah. Jibril katakan tadi yang telah disampaikan tadi kan, intinya ketika kita ingin sesuatu kan seharusnya kan berusaha meminta kan, dan dengan cara yang baik, dengan sungguh-sungguh kayak gitu kan. Tadi kalau Atum bilang kayak gitu, emang banyak orang gitu. Jadi seolah-olah itu menyalahkan keadaan, menyalahkan semuanya disalahin kayak gitu. Iya, nasib lah nasib. Padahal mah dia doanya aja tuh doanya yang masih kayak aminnya juga tuh amin kayak terpaksa dan ngawang-ngawang kayak gitu. Kan susah orang kayak gitu ya. Jadi dan fenomena sekarang ini banyak banget orang yang ketika berdoa itu kalau tertimpa musibah atau kesusahan aja. Kalau dia misalkan senang, dia lagi lapang tuh lupa. Nanti kita dikasih sempit lagi, sholat tahajud, sholat duha. Ada nggak ya orang kayak gitu? Ada. Tapi kan apakah itu mempermainkan? Iya mempermainkan doa kan nggak boleh. Iya. Kita tuh doa itu setiap hari. Kita pakai baju aja, ada doanya, bercermin ada doanya, ketika ada petir, doanya, hujan ada doanya, berhubungan, ada doanya juga. Tadi pas MC bilang kayak gitu, kok Ana jadi ingat doa yang itu, ya Allah ya. Doa yang itu. Oh, iya. Berhubungan. Sebelum akad juga kayaknya yang paling hafal doa itu dulu ya. Iya, kan harus dihafalin dulu sebelumnya kan. Bareng-bareng kayak gitu kan. Nah, jadi doa itu bukan sekedar kayak apa ya? Ingat ya, kita tuh seorang muslim itu nggak ada istilah RIP, itu nggak boleh. Kita kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. RIP itu loh nggak boleh. Mendoakan kayak gitu tuh nggak boleh. Kita kan seorang muslim. Ya, tapi banyak sekali di anak nggak punya TikTok sih, di media sosial itu yang kayak rip ini, tapi yang meninggal orang muslim, itu kan nggak nyambung kan? Nyambung nggak sih doanya ke situ? Lah kagak. Itu rip itu lebih kayak keagamaan bang, keagamaan mereka. Tadi apa rip itu? Ada plus-plusnya gitu loh belakangnya. Plus gitu ya. Nah jadi intinya itu nggak boleh mempermainkan doa, nggak boleh. Coba tuh kalau misalkan minta, Pak saya minta ini, mau nggak kayak gitu? Ya nggak bakal diituin kayak gitu. Dan tadi kalau perkara tadi itu doanya diterima gitu-gitu, memang kita pasti ada kan? Pasti ada kita diterima, tiba-tiba diterima. Kita nggak doa aja tiba-tiba ada rezeki aja kayak gitu kan? Ya enggak juga. Maksudnya doa itu ada yang anak tuh
berpendapat dari segi ke akhirat aja. Misalkan kita dikasih apa, nggak dikasih keturunan atau nggak dikasih apa dan lain sebagainya kan gitu belum. Mungkin nanti di akhirat atau gimana gitu kan kita nggak tahu ya di sana apa dapat keturunan dari sana kayak gitu. Maksudnya anak-anak tuh banyak gitu kan. Makanya kan anak apa ya berpikir positif aja. Intinya gitu kalau misalkan kita sama yang kita pinta itu negatif ya gimana? Ya selesai positif aja. Nah, tapi kita juga harus berusaha itu kan ikhtiar dan lain sebagainya diiringi dengan doa kayak gitu. Ya, jadi intinya Giat dan rajin. jadi intinya jangan terjebak oleh kata-kata orang. Nanti kamu kayak gini, kamu kayak gini, kamu kayak gini. Ternyata apa? Apa yang mau diperbuat? Iya apa jadinya? Kan apa? Kayak kan tanda tanya besar. Jadinya apa tuh? Apa yang mau dilakuin? Kata Pak Yuda gini, kata Atem gini, kayak gini. Lah, saya apa? Apa yang harus saya perbuat? Banyak banget perintahnya kayak gitu. Doa ini, doa ini, doa ini. Jadi kalau doa favorit itu ya doa kedua orang tua sama yang tadi. Dua ini ya. Ya iya bahaya. Jadi yang belum ini ya itu spesifik dari pengalaman Kang Majid. Ada dua tadi yang menarik dan sedikit juga menjual cerita kesedihannya lah ya biar teman-teman simpati. Ya menarik banget ya Kang Majid, syukron atas opininya. Kang Yuda mungkin ada yang mau digali lebih dalam lagi berkaitan tentang doa spesifik, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tadi juga di pengantar bahwa salah satu waktu yang diijabah berdoa adalah bulan Ramadan ini. Mungkin bisa diceritain, silakan. Ya, terkait doa ini, Rasulullah itu senantiasa mencontohkan kepada kita kalau kita berdoa, bahkan ya setelah selesai sholat misalnya, ada doa yang sering dipanjatkan misalnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Itu kan mendoakan orang lain. Dan mendoakan orang lain itu termasuk doa yang dianjurkan. Karena pada saat kita memperbanyak doa untuk orang lain, itu malaikat itu datang mendoakan orang yang mendoakan orang lain. Gitu. Dan ada beberapa kejadian kemarin ya, 2 bulan kemarin. 2 bulan kemarin. Waktu itu anak sedang ngajar di kelas gitu. Sedang mengajarkan bab doa ini kepada anak-anak. Anak tanya, pertanyaannya segini. Siapa di sini yang mau pergi ke Baitullah? Angkat tangan kan. Nah, terus anak coba ajarkan gini. Kalau mau pergi ke Baitullah, tolong doakan orang lain terlebih dahulu. Doakan siapapun yang paling dekat atau siapapun yang dihormati atau gurunya atau orang tuanya gitu. Nah, besoknya anak tanya kan, siapa yang berdoa untuk orang tuanya? Pada angkat tangan. Siapa yang berdoa untuk gurunya? Angkat tangan, gitu ya. Nah, setelah itu 2 bulan setelahnya, di antara banyaknya siswa sekolah ya, qadarullah itu kelas itu menjadi kelas terbanyak yang umroh. Orang tuanya umroh, anaknya juga diajak umroh. Sampai ada berapa ya? Ada banyak, ada 7 atau 8 orang gitu. Dalam sebelumnya tidak pernah terjadi ya. Ya itu salah satu lah ya, salah satu bahwa memang doa itu tidak bisa disepelekan. Yang namanya doa pada saat kita panjatkan untuk diri kita sendiri atau bahkan untuk orang lain itu akan Allah dengar. Dan yang paling penting kita itu paham apa yang kita doakan. Kadang banyak orang itu berdoa dia pakai bahasa Arab, nggak ngerti, gitu. Jangan-jangan bahasa Arabnya bukan doa sebetulnya. Nyanyi. Top-topi. Malah diaminkan. Ya, ini terjadi ke waktu itu diceritakan sama Mutawif. Mutawif itu jago bahasa Arab.
Jadi dia itu waktu di depan Ka'bah, dia itu berdoa kepada Allah ingin mengumrohkan ibunya. Tapi karena dia memandang dia bisa bahasa Arab, lalu dia pakai bahasa Arab. Tapi ternyata katanya sepintar apapun kita pakai bahasa Arab itu biasanya rasanya itu nggak sampai ke hati gitu. Lebih sampai ke hati kalau pakai bahasa ibu katanya gitu. Pakai bahasa ibu, pakai bahasa asli lah kita. Ya kalau orang Indonesia, orang yang biasanya template-nya pakai bahasa Indonesia, Indonesia, orang Sunda pakai bahasa Sunda kayak gitu. Betawi sama Betawi gitu. Kasar. Nah pada saat dia pakai bahasa ibunya, ya ternyata jelek gitu ke hati gitu ya. Alhamdulillah diijabah oleh Allah lebih cepat gitu. Nah, memang ada doa-doa yang diajarkan yang terikat dengan hukum syara, yang memang tidak boleh diganti redaksinya, kayak misalnya sholat, ya nggak boleh diganti redaksinya kan, gitu. Ataupun doa-doa yang memang Rasulullah ajarkan. Ada juga doa-doa yang bisa kita pakai bahasa kita yang memang tidak terikat secara hukum syara gitu ya. Nah paling kenapa tadi misalnya kalau di masjid ada imam tuh mimpin doa. Nah jamaahnya mah yang penting amin amin aja. Ya kadang-kadang karena memang nggak paham ya apa yang didoakan gitu. Mungkin imam atau khotib sedang berdoa ABCD gitu, hal-hal yang baik. Ya kadang-kadang kita ya sebagai orang-orang awam itu nggak paham gitu apa yang sedang didoakan. Akhirnya nggak teresapi dalam hati. Imamnya nangis-nangis doa, makmumnya ya apa gitu, ngomong apa nggak paham. Ya itu Iya, baik. Terima kasih ya Kang Yuda atas tambahan opininya, ya pengalaman pribadinya juga dimasukkan ke situ. Intinya jangan lupa mendoakan orang lain. Selain tadi mendoakan diri, mendoakan orang tua, yang juga nggak kalah penting adalah mendoakan orang lain, kaum muslimin dan muslimat. Baik, nah sahabat Ngaji ID, kita sudah ada di penghujung video hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jika ada yang bingung, ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.